rahasia daripada settingan atau fitur yang ada pada pisau karet kita ini. Dan manfaatnya tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya. Pertama tadi, getah karet yang akan kita dapatkan itu akan lebih banyak, mengalirnya akan lebih deras, dan menetesnya itu akan lebih lama. Apalagi kalau teman-teman menggunakan atau memakai obat poles ya, atau obat perangsang getah karet, hasilnya akan lebih banyak ya, 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UCamp ADK, channel petani kecil Indonesia. Dan teman-temanku semua, di kesempatan hari ini, di video saya kali ini, saya akan berbagi ilmu dan mengungkap rahasia di balik settingan atau fitur yang ada pada pisau sadap karet kita. Dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya buat seluruh petani karet yang mungkin belum mengetahui ya rahasia di balik settingan atau fitur pada pisau sadap karet kita. Dan manfaat yang pertama, settingan atau fitur pada pisau karet kita ini, yang pertama, untuk memperbanyak hasil getah karet yang kita sadap. Dan manfaat yang kedua, melancarkan atau aliran daripada getah karet yang kita sadap. Dan manfaat yang ketiga, ini getah karet kita yang kita sadap itu akan menetes lebih lama. Nah, di sini teman-teman ya, saya akan menjelaskan mengenai rahasia ataupun settingan pada pisau karet ini yang pokok-pokok saja teman-teman ya, yang intinya saja ya. Karena saya takutkan kalau saya terlalu banyak memberikan penjelasan, nantinya video saya ini durasinya akan terlalu panjang ya. Jadi kalau videonya terlalu panjang, teman-teman nanti jadi salah paham ya. Nah, daripada teman-teman salah paham ataupun gagal paham ya, teman-teman simak video ini sampai selesai dan perhatikan penjelasan dari saya mengenai pengungkapan rahasia daripada settingan atau fitur yang ada pada pisau karet kita ini. Dan manfaatnya tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya. Pertama tadi, getah karet yang akan kita dapatkan itu akan lebih banyak, mengalirnya akan lebih deras, dan menetesnya itu akan lebih lama. Apalagi kalau teman-teman menggunakan atau memakai obat poles ya, atau obat perangsang getah karet, hasilnya akan lebih banyak ya, 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Nah, di sini teman-teman ya, saya memiliki 2 buah pisau sadap karet teman-teman ya. Nah ya, seperti ini teman-teman ya. Ini sekilas lalu teman-teman ya, ini tidak ada yang berbeda ya, sama saja teman-teman ya. Namun pisau karet yang ini teman-teman ya, ini pisau karet yang sudah lama teman-teman ya. Ini lebih kurang dari 6 bulan saya gunakan teman-teman. Dan sampai saat ini saya masih menggunakan pisau sadap karet ini teman-teman. Yang kedua, ini pisau karet yang masih baru teman-teman ya. Ini baru 5 kali saya gunakan teman-teman. Nah, ini tidak ada yang berbeda ya. Seperti biasanya teman-teman, pisau karet ini tidak ada yang berbeda ya. Namun perlu teman-teman ketahui ya, ada fitur ya atau settingan pada pisau karet kita ini. Dan manfaatnya tadi sudah saya jelaskan ya. Settingan ataupun fitur yang perlu teman-teman ketahui pada pisau karet ini adalah pada bagian mata pisau sadap karetnya, bagian depan teman-teman. Ini ya, bagian ini teman-teman ya. Di samping itu juga teman-teman ya,
pisau karetnya ini atau pisau sadapnya ini harus lebih tajam teman-teman ya, lebih tajam, dan besinya juga terbuat dari besi yang bagus teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ini ya, di bagian ujung pisau sadap karet kita teman-teman, ini ya, ini adalah fitur ya atau settingan yang saya maksudkan tadi teman-teman. Bagian ujungnya ini teman-teman ya, ini ada semacam lancipan kecil teman-teman ya. Tentunya lancipan ini sangat tajam sekali ya, setajam silet teman-teman. Nah, kalau di daerah saya, di tempat tinggal saya ya, petani karet di sini menyebutnya dengan nama lancipan ini teman-teman ya, atau settingan pada pisau karet kita ini teman-teman ya. Ini dinamakan oleh petani karet di sini dengan nama pagut siam ya. Ada juga yang menyebut lancipan ini dengan nama baok ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia teman-teman ya, paruh lang ya, atau paruh burung lang. Nah, teman-teman bisa bayangkan sendiri ya, betapa tajamnya paruh lang itu ya. Paruh lang itu bisa merobek-robek dan mengoyak daging mangsanya teman-teman. Sama seperti settingan atau fitur yang ada pada mata pisau karet kita ini teman-teman. Nah, kegunaan daripada lancipan ini ya, yang tipis dan kecil ini teman-teman, ini teman-teman ya. Nah ya, ini teman-teman ya, ini kan ada lancipan di ujungnya teman-teman ya. Ini untuk menggores kulit bagian dalam pohon karet yang kita sadap teman-teman. Karena inti getah karet yang paling banyak itu ada di bagian kulit pohon karet kita yang paling dalam. Apabila tergores sedikit saja, kulit bagian dalamnya itu bisa mengeluarkan getah karet yang lebih banyak, seperti itu teman-teman. Dan hasilnya akan lebih maksimal ya, apalagi kalau teman-teman menggunakan obat perangsang getah karet, itu hasilnya akan lebih bagus ya, lebih banyak lagi teman-teman. Nah teman-teman ya, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih detailnya ya, atau lebih jelasnya ya, teman-teman bisa perhatikan ya pisau sadap karet dari petani negara Thailand teman-teman ya. Nah, pisau sadap karet dari petani Thailand itu teman-teman ya, bentuknya unik ya. Akan tetapi teman-teman bisa perhatikan dan lihat ya bagian mata pisaunya ini teman-teman. Mata pisau sadap karetnya itu ya, ada semacam bentukan runcing ya di bagian mata pisau karetnya. Nah, manfaatnya yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, untuk melukai atau menggores bagian kulit pohon karet kita yang paling dalam. Itu teman-teman ya, itu supaya lebih jelas dan teman-teman bisa melihat ya settingan yang ada pada pisau karet petani dari negara Thailand itu teman-teman. Nah ya, di samping itu juga teman-teman ya, teman-teman perlu juga perhatikan perawatan dan pemupukan tanaman karetnya harus tetap teman-teman lakukan ya secara rutin ya, agar getah karet yang kita dapatkan itu lebih maksimal lagi teman-teman. Nah teman-teman ya, ini saya tidak akan menjelaskan terlalu rinci ya, ataupun terlalu panjang ya, karena saya takut durasi videonya nanti akan kepanjangan ya. Jadi nantinya teman-teman akan jadi salah paham ya, dan akibatnya teman-teman akan gagal paham. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya akan menjelaskan yang pokok-pokoknya saja, yang inti-intinya saja teman-teman. Di sini saya tidak akan mempraktekkan ya cara menyadap karetnya. Nah mungkin nanti teman-teman ya timbul lagi pertanyaan teman-teman ya, kalau melukai atau menggores kulit bagian dalam pohon karet kita bang, apakah tidak akan merusak tanaman karet kita atau pohon karet kita? Bagaimana kalau goresan itu mengenai bagian kayu pohon karet kita? Di sini saya akan menjawab teman-teman ya. Teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena lancipan di bagian ujungnya ini sangat tipis dan kecil sekali teman-teman ya. Ujungnya itu seperti jarum ya. Dan apabila ujung yang runcing ini seperti jarum ini menggores bagian dalam kulit pohon karet kita itu, sepanjang apapun itu tidak akan ada pengaruh
atau akan merusak pohon karet kita, teman-teman ya. Ini sudah saya coba ya, ini berdasarkan ilmu dan pengalaman saya selama saya menjadi petani karet. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya video saya untuk hari ini ya. Cara mengungkap rahasia di balik settingan atau fitur yang ada pada pisau karet kita. Jadi itu tadi ada manfaatnya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.